Jadi tarif pajak untuk menghitung PPh pasal 21 yaitu sama dengan tarif pajak untuk menghitung PPh orang pribadi, yaitu dari penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta kena 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta kena 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta kena 25%, di atas atau lebih dari 500 juta kena 30%. Jadi tarif PPh pasal 21 ini terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, ya, itu adalah tadi tarif pajak untuk yang memiliki NPWP. Tapi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, tarifnya lebih tinggi 20% dari tarif tersebut, atau 120% dikalikan dengan tarif pajak. Misal, penghasilan kena pajak Isa Maulana yaitu 1 juta, mempunyai NPWP, maka dia PPh pasal 21-nya yaitu 5% dikalikan 1 juta, yaitu 50.000. Apabila Isa Maulana tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21-nya yaitu 50.000 ditambah dengan 20% kali 50.000, maka jatuhnya 60.000. Atau bisa dihitung 5% dikalikan 120% dikalikan 1 juta, yaitu 60.000. Maka tarifnya akan lebih tinggi, ya, untuk yang tidak memiliki NPWP. Lalu bagaimana untuk cara menghitung dari PPh pasal 21 itu sendiri? Jadi cara untuk menghitung PPh pasal 21 itu yang secara garis besar, yang pertama adalah menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai atau penerimaan lainnya. Untuk pegawai tetap, jadi pegawai tetap menurut ketentuan pajak adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk dewan komisaris, dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai yang bekerja penuh di perusahaan dan pegawai kantor yang bekerja penuh dalam perusahaan. Ini adalah pegawai tetap menurut ketentuan perpajakan. Jadi PPh pasal 21 bagi pegawai tetap itu dihitung, ya, dihitung pertama adalah menghitung penghasilan bruto sebulan. Penghasilan bruto itu bisa terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan lain-lainnya, ditambah dengan premi asuransi. Jadi setelah dihitung penghasilan neto sebulan, jadi dari penghasilan bruto sebulan, jadi kemudian dikurangi biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto. Jadi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, tapi maksimal adalah 500.000 satu bulan. Jadi biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto, tapi maksimalnya adalah 500.000 satu bulan. Ya, iuran pensiun dan iuran tunjangan hari tua. Setelah menghitung penghasilan neto, kemudian dihitung penghasilan neto setahun. Dari penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12 bulan, maka ketemu penghasilan neto setahun. Setelah ketemu penghasilan neto setahun,
maka dilanjut untuk menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. PKP di sini yaitu dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Di materi sebelumnya saya sudah menyampaikan untuk masing-masing penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Ada berbagai macam. Ya. Setelah kita menghitung PKP-nya, kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun. Dari penghasilan kena pajak ya, atau PKP dikalikan dengan tarif pajaknya. Setelah dihitung PPh pasal 21 tahun, kemudian dihitung PPh pasal 21 sebulan. Dari PPh pasal 21 tahun pada perhitungan sebelumnya dibagi dengan 12. Ya, dibagi dengan 12. Itu maka ketemu untuk PPh pasal 21 setahun. Maka secara singkat, gambaran tata cara untuk penghitungan PPh pasal 21 adalah menghitung PPh atau pertama adalah menghitung penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan itu sebesar 5% ya. Kemudian sebesar 5% dari penghasilan bruto. Ingat, dari penghasilan bruto. Maksimal ada 500.000 per bulan. Kemudian dikurangi dengan iuran dana pensiun, CHT, THT yang dibayar sendiri, maka ketemulah penghasilan neto. Setelah ketemu penghasilan neto, kemudian dikurangi dengan PTKP. Ya, PTKP di sini adalah penghasilan tidak kena pajak. Ya, kemudian setelah PTKP, ya, maka diperolehlah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak baru dikali dengan tarif ya, maka ketemulah pajak terutang. Ya. Ilustrasi. Contoh ya. Contoh ini saya ilustrasikan adalah untuk Ananda. Ananda pada tahun 2017 bekerja pada sebuah perusahaan pramanta elektronik. Dengan memperoleh gaji pokok sebulan 7 juta, tunjangan struktural 3.500.000, tunjangan fungsional 1.500.000, ya, tunjangan disiplin 400.000, ya, premi asuransinya 4% dari gaji pokok, dan membayar iuran pensiun 2% dari gaji pokok dan biaya jabatan. Ananda telah menikah dan memiliki 1 orang anak. Lalu bagaimana untuk menghitung PPh pasal 21 dari Ananda tersebut? Ya. Yang pertama, jadi kita menghitung gaji pokok sebulan. Gaji pokok sebulan yaitu 7 juta. Tunjangan struktural sebulan yaitu 3.500.000. Tunjangan fungsional sebulan yaitu 1.500.000. Tunjangan disiplin sebulan 400.000. Premi asuransi yaitu 4% dari gaji pokok yaitu 280.000. Maka bisa dihitung penghasilan bruto sebulan adalah 12.680.000. Lalu dikurangi biaya jabatan. Biaya jabatan ini ada 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. 5% dikalikan 12.260.000. Ini lebih dari 500.000. Ingat, ketentuannya adalah maksimal 500.000. Maka biaya jabatan kita tulis 500.000. Iuran pensiun 2% dari gaji pokok yaitu 140.000. Maka total pengurangannya adalah 640.000. Penghasilan neto sebulan ketemunya 12.040.000. Penghasilan neto setahun yaitu 12 dikalikan 12.040.000, ketemunya adalah 144.480.000 rupiah.
Penghasilan tidak kena pajak PTKP setahun tadi menikah dan memiliki satu anak. Berarti menikah berarti NBP-nya 58.500.000 ditambah anak 1 tambah 4.500.000, berarti PTKP-nya adalah di 63 juta. Maka penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan neto setahun 144.480.000 dikurangi dengan PTKP 63 juta. Maka penghasilan kena pajaknya adalah di 81.480.000. Dari penghasilan kena pajak kemudian kita kalikan dengan tarif 81 juta 480.000, 50 juta kena 5%. Ke 5% dikalikan 50 juta yaitu 2.500.000 untuk PPh setahunnya. Kemudian di atas 50 juta yaitu 31.480.000 kena 15%. Maka dikalikan 15% dikalikan dengan 31.480.000 ketemunya Rp4.722.000. PPh pasal 21 terutang setahun berarti jumlahnya 7.222.000. Maka kalau kita hitung sebulannya berapa? PPh pasal 21 sebulan yaitu di 601.833.000. Dari kondisi di atas dengan penghasilan bruto yaitu 12.680.000 kemudian kondisi dari wajib pajak telah menikah dan memiliki anak 1, maka pajak yang harus dibayar atau dipotong setiap bulannya adalah di 601.833 rupiah. Itu adalah di gambaran untuk menghitung PPh pegawai tetap untuk PPh pasal 21 dengan penghasilan tetap atau teratur. Demikian untuk informasi penjelasan singkat terkait dengan di PPh pasal 21 PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang menerima penghasilan secara teratur. Jadi untuk selanjutnya coba Anda kerjakan untuk latihan yang ada pada aktivitas di media pembelajaran kita yaitu di Learning Management System LMS. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.